Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Etika Bisnis dalam Budaya yang Berlaku di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fatan Rahmat Firza Aulia dengan NIM 237, lalu ada Maria Faustina Buntaro dengan NIM 231, dan ada saya sendiri Aulia Zahra dengan NIM 203. Dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Agus Kusmana, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Selanjutnya ada pengertian budaya, etika, dan bisnis. Pengertian budaya. Menurut bahasa Sanskerta, budaya berasal dari kata budaya, yaitu budi dalam bentuk jamak yang berarti akal. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya berarti pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-menurun dan sulit untuk diubah. Selanjutnya ada pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti adat istiadat, kebiasaan, perasaan batin, dan kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik atau buruk. Secara etimologis, etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Selanjutnya pengertian bisnis. Secara historis, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Bisnis berasal dari kata busy yang artinya sibuk, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan. Di dalam melakukan bisnis, kita perlu memperhatikan etika agar bisnis dipandang baik dan dapat berlangsung lama. Menurut Alan Afwah, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang atau jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Selanjutnya ada budaya dalam lingkup bisnis. Konsep budaya memiliki arti yang luas sehingga para ahli kemudian membagi konsep budaya dalam beberapa topik. Komponen-komponen budaya tersebut adalah yang pertama estetika, yang kedua kepercayaan, yang ketiga waktu, yang keempat agama, dan yang kelima kebudayaan material. Selanjutnya ada karakteristik kebudayaan. Beberapa karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan dunia internasional. Yang pertama, kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari dan ditularkan antara anggota masyarakat. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan saling terkait. Yang ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan dan bergantung kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Dan yang keempat, kebudayaan adalah milik bersama anggota-anggota masyarakat. Selanjutnya ada keragaman budaya Indonesia dan potensi bisnis. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau serta keragaman hayati dan kebinekaan budaya yang tinggi. Pulau Indonesia setidaknya telah tercatat sebanyak 18.110 pulau. Di antara pulau-pulau Indonesia terdapat 5 pulau besar yang dikenal dengan nama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas lautan mencapai 2/3 luas seluruh wilayah kawasan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu dengan memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya, Indonesia jelas memiliki banyak potensi bisnis yang belum digali. Kita dapat memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal daerah setempat, kemudian dipadukan dengan teknologi modern. Potensi bisnis di Indonesia tidak harus ditemukan di kota-kota besar saja seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Tetapi wirausahawan bisa memanfaatkan daerah-daerah yang belum terjamah di Indonesia. Lalu selanjutnya ada etika dalam budaya Nusantara. Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan suku yang berbudaya. Indonesia juga memiliki 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Karena kondisi ini, kemudian menyebabkan Indonesia memiliki rakyat yang beragam dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Maka dari itu, Indonesia sangat menjunjung tinggi sikap toleransi, yaitu menghargai perbedaan di masyarakat yang plural. Wirausahawan harus jeli dalam melihat kondisi pasar di Indonesia bersifat plural. Kemampuan STP atau segmenting, targeting, dan positioning akan berguna dalam menghadapi pasar yang plural.
Indonesia juga harus pandai dalam mencari peluang yang ada, seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat agar bisnis dapat berlangsung lama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus keragaman budaya Indonesia dalam perspektif bisnis. Kasus ini adalah pelanggaran etika oleh Shopee. Iklan Shopee versi Blackpink ini muncul pertama kali pada bulan November tahun 2018 sebagai penampilan menuju ulang tahun Shopee pada bulan Desember 2018 dan juga sebagai brand ambassador dari Shopee. Namun, setelah beberapa lama, iklan Shopee tersebut dikritik oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga akhirnya kritikan tersebut disampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dan KPI memutuskan untuk memblokir iklan tersebut. Dalam beriklan pun juga terdapat tata krama untuk menghormati dan melestarikan budaya-budaya Indonesia. Namun iklan Shopee ini tidak mencerminkan budaya yang ada di Indonesia. Karena dalam iklan ini, Blackpink menggunakan pakaian yang cukup minim. Hal ini tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang menjunjung tinggi norma kesopanan dalam menampilkan diri. Tidak hanya itu, pada akhir iklan Shopee versi Blackpink, terdapat sebuah kalimat yang menuliskan syarat dan ketentuan berlaku. Etika Pariwara Indonesia atau EPI menuliskan bahwa jika ada syarat dan ketentuan dalam iklan, haruslah bisa terlihat dan terbaca jelas. Namun dalam iklan tersebut, tulisan yang ditampilkan terlalu kecil dan terletak di bawah logo Google Play Store dan App Store yang terlihat dominan. Jika khalayak kurang teliti, maka hal tersebut akan terlewatkan begitu saja dan bisa menjadi kesalahpahaman pada saat ingin berbelanja melalui Shopee. Lalu kami juga membuat beberapa soal terkait dengan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana keterkaitan antara etika bisnis dengan kegiatan periklanan suatu perusahaan. Yang kedua, apa saja etika periklanan yang tercantum dalam Etika Pariwara Indonesia. Yang ketiga, apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran etika dalam iklan Shopee versi Blackpink tersebut. Dan yang keempat, jelaskan penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika dalam beriklan menurut Etika Pariwara Indonesia. Sekarang saya akan memaparkan mengenai profil perusahaan PT Global Jet Express atau yang seringkali kita kenal dengan perusahaan JNT Express. PT Global Jet Express atau yang lebih dikenal dengan JNT Express berdiri sejak 20 Agustus tahun 2015. Pada hari itu, PT Global Jet Express meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Peresmian tersebut dilakukan oleh CEO JNT Express, yaitu Bapak Jatli, untuk menandakan dimulainya jam kerja seluruh pekerja JNT Express di Indonesia. Dengan dihadiri oleh segenap direksi, staf, serta beberapa tamu kehormatan, kemeriahan tersebut dilanjutkan dengan perayaan grand opening yang berlangsung di Nangxiang Resto Hotel Sultan Jakarta. Kemudian PT JNT Express ini juga memiliki visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan JNT Express adalah memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau kargo dengan manajemen risiko yang handal, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mampu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Lalu untuk misi dari perusahaan ini ada 8, yaitu yang pertama menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, menjalankan bisnis kargo atau jasa titipan dan manajemen risiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal. Yang keempat, berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. Yang kelima, berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan, dan meningkatkan modal untuk kepentingan pemegang saham. Yang keenam, terus serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, yaitu dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Yang ketujuh, membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah ke bawah, dengan penghasilan maksimal sesuai kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau. Lalu ada 7P atau struktur pemasaran dari perusahaan JNT Express.
7 P tersebut adalah produk, price, promotion, place, process, people, and physical. Untuk produk dari perusahaan JNT Express, yang pertama ada JNT Express, yang kedua ada JNT Ekonomi, yang ketiga ada JNT Super, dan yang terakhir itu ada JNT International Standard Express. Sementara untuk place, JNT Express telah memiliki 100 pusat pendistribusian paket atau gateway, 4.000 drop point, dan ribuan armada untuk mendukung pelayanan pengiriman antar kota, provinsi, dan lintas pulau di seluruh Indonesia. Selain itu, JNT Express juga telah tersedia di berbagai e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Oppo Indonesia, hingga pemesanan langsung melalui situs web dan aplikasi JNT Express. Next. Lalu untuk price atau harga dari produk JNT Express. Yang pertama untuk JNT Express dengan harga 9.000 per kilo. JNT Ekonomi dengan harga 6.000 per kilo. JNT Super dengan harga 20.000 per kilo, dan JNT International Standard Express dengan harga 108 sampai 369.000 per kilo. Untuk people atau orang dalam struktur pemasaran ini adalah struktur organisasi JNT Express yang terdiri dari 4. Yang pertama, area sales manager, supervisor, admin, dan sprinter atau yang seringkali kita kenal dengan kata kurir. Lalu untuk promotion, ada lima cara perusahaan JNT Express dalam melakukan promosinya. Yang pertama, berafiliasi dengan Garuda Indonesia Cargo untuk pengiriman jalur udara. Yang kedua, bergabung dengan Indonesian E-commerce Association sebagai asosiasi e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, bergabung dengan Asperindo atau Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia. Yang keempat, membangun kerjasama dengan Shopee, Tokopedia, Oppo Indonesia, dan marketplace lainnya yang berhasil meningkatkan pertumbuhan layanan pengiriman JNT Express. Dan yang terakhir, menjadikan Deddy Publisher sebagai brand ambassador sejak Desember 2016. Next. Lalu ada proses. Proses ini mencakup bagaimana cara JNT Express melayani permintaan tiap konsumennya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tarif. Yang kedua, customer service. Yang ketiga, trace dan tracking. Yang keempat, asuransi pengiriman. Yang kelima, penjemputan paket. Yang keenam, cash on delivery. Dan yang ketujuh adalah diskon dan promo. Untuk physical, pada perusahaan pelayanan jasa, physical evidence diartikan sebagai hasil atau outcome dari kegiatan distribusi dan logistik, di mana pelayanan diberikan kepada konsumen untuk mencapai kepuasan yang akan menjadi bukti atas kualitas jasa. Hal ini turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam physical evidence antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada profil perusahaan PT Bumi Berkah Boga Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi, minuman yang menurut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf retail internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan pada warung-warung kopi. Pamor merek Kopi Kenangan semakin kuat seiring dan perkembangan bisnis Kopi Kenangan, khususnya semenjak mendapatkan suntikan dana dari beberapa modal seperti Sequoia, India, Arai, Serena Ventures, dan Alpha JWC Ventures. Kopi Kenangan berencana memperluas pasar hingga ke luar negeri dengan memperkenalkan cita rasa khas kopi Indonesia. Selanjutnya ada analisis partner. Ini ada struktur organisasi perusahaan. Pertama dari produk. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi seluruh kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf retail internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Kopi Kenangan menggunakan bahan-bahan yang high ingredient seperti susu maupun mesin kopi yang digunakan oleh Kopi Kenangan adalah mesin yang kualitas terbaik agar dapat menghasilkan kopi yang enak. Promosian. Pada awalnya, Kopi Kenangan menggunakan strategi mouth-to-mouth advertising yang dimulai dari orang-orang terdekat. Hal ini dibantu dengan nama menu yang unik sehingga khalayak menjadi lebih tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut. Kopi Kenangan juga aktif menggunakan
Sosial media untuk saat ini, sosial media yang digunakan ada Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok yang dikelola oleh tim media sosial Kopi Kenangan. Selanjutnya ada Place. Selain menggunakan sign-in pada kedai kopinya, Kopi Kenangan juga menjual produknya di GoFood ataupun di GoMart. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat mendorong pembelian yang tidak hanya di store, tapi juga di aplikasi. Nah, selanjutnya ada price. Salah satu ciri khas Kopi Kenangan adalah harga yang relatif ramah di kantong. Ini karena Kopi Kenangan sendiri memang memiliki kalangan menengah sebagai target utama. Kopi Kenangan sendiri berusaha menyelesaikan harga produk dengan pendapatan rata-rata di Indonesia. Kopi Kenangan ini membangun brand awareness affordable with high quality coffee. Selanjutnya ada target. Kopi Kenangan sendiri tidak pernah memfokuskan target sasarannya. Hanya saja saat di awal mereka menargetkan pada khalayak yang memang lebih beraudiens, yaitu khalayak yang berusia 18-35 tahun. Namun seiring dengan berjalannya Kopi Kenangan dapat menarik perhatian konsumen yang berusia sampai lebih dari 50 tahun. Hal ini menjadikan Kopi Kenangan tidak pernah memfokuskan target konsumennya. Khalayak yang memiliki banyak audiens juga biasanya lebih aktif bersosial media sehingga memungkinkan terjadinya pemasaran di platform digital yang dilakukan oleh customer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.